إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan istiqomah di dalam memeluk ajaran Islam. Di dalam hati kita ada iman. Maka dari itu marilah kita pertahankan iman ini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan semua perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua larangan-larangan. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran kaitannya dengan perjalanan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, khususnya pada orang-orang kafir pada waktu itu, kaifa takfuruna billah, mengapa kalian ingkar kepada Allah, mengapa kalian kafir kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati, tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu, tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu, tsumma ilaihi turja'un, kemudian Allah akan membangkitkan kamu setelah kematian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang ke-28 ini menjelaskan juga kepada kita bahwa sesungguhnya manusia di dalam perjalanannya yang pertama adalah dalam keadaan mati. Yang pertama, Allah menciptakan yang namanya alam ruh. Allah menciptakan ruh manusia ini sebelum Allah menciptakan jasad. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu persoalan tentang ruh, mereka bertanya,
Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, persoalan tentang roh itu min amri rabbi adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu, tidak diberikan pengetahuan tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Maka persoalan tentang roh ini adalah persoalan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan roh itu kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam jasadnya manusia. Kemudian yang kedua adalah alam rahim, alam kandungan. Alam kandungan ini terjadi ketika bertemunya sperma laki-laki di dalam rahim seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Sungguh Allah menjadikan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati, min tin, dari tanah. Proses kejadian manusia adalah ketika Allah menjadikan manusia itu dari saripati, dari tanah. Artinya kita ini adalah diciptakan Allah dari saripati tanah. Semua yang kita makan berasal dari tanah. Nasi yang kita makan berasal dari padi. Padi ditanam dalam tanah. Buah-buahan yang kita makan semuanya ditanam dalam tanah. Semuanya dari saripati tanah. Hewan-hewan yang kita makan rumput, rumputnya dari tanah. Maka ketika saripati tanah ini menjadi sperma, kemudian summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin, sperma itu berada di dalam min qararin makin, di dalam tempat yang kokoh, di dalam rahim seorang wanita setelah 120 hari, selama 4 bulan. Barulah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalam jasad seorang manusia. Roh yang sudah diciptakan oleh Allah tadi ditiupkan oleh malaikat, maka jadilah kehidupan. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian Allah menjadikan nutfah, sperma itu menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal darah itu akan menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasna idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Maka ketika daging itu berkembang akan menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu dibungkus lagi di dalam daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, zat yang paling baik untuk menciptakan seorang manusia. Subhanallah. Itulah alam yang kedua, alam ruh. Alam di mana manusia mengalami kehidupan di dalam rahim seorang ibu.
Kemudian selanjutnya adalah alam dunia. Alam dunia, alam yang sedang kita jalani saat ini. Alam yang bersifat fana, alam yang akan segera berakhir. Di dunia inilah tempat kita untuk beramal soleh. Di dalam dunia ini Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Faman kana falyu'min, faman kana falyakfur. Maka barang siapa dia beriman kepada Allah, akan diberikan jalannya. Faman kana falyakfur. Maka barang siapa dia ingin ingkar kepada Allah, itu tidak menjadi persoalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini adalah tempat untuk menanam semua kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk menanam dan hasilnya nanti akan kita petik ketika nanti di akhirat. Untuk itu Allah dalam Al-Quran beberapa kali memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang yang bertakwa, yang pertama adalah harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agar menjadi orang yang bertakwa adalah dengan cara mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Manusia ketika di dunia diperintahkan untuk beribadah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Menyekutukan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam dunia, alam penentuan hidup kita, apakah nanti kita akan selamat ketika di yaumil qiyamah. Alam selanjutnya adalah alam kubur. Alam kubur adalah alam barzakh, alam penantian sampai nanti datangnya hari kiamat. Sejak zaman Nabi Adam, sejak terbunuhnya Habil oleh Qabil, sampai saat ini, sampai detik ini, masih ada alam barzakh. Kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Di dalam alam kubur, orang-orang yang beriman ketika di dunia beriman kepada Allah dan beramal soleh, akan diberikan kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah, dia akan mendapatkan penyesalan nanti di alam kuburnya. Walaupun jaraknya beribu-ribu tahun, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada alam barzakh. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mau beramal soleh, maka akan merasa indah di dalam kuburnya. Sebaliknya, orang-orang yang kufur kepada Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Alam selanjutnya adalah hari kiamat. Hari kiamat, hari dibangkitkan semua manusia yang telah mati. Hari kiamat dimulai ketika Allah memerintahkan pada malaikat Israfil untuk meniup trompet yang pertama. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Ketika malaikat meniup trompet yang pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat, maka hancurlah semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi.
semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian matahari diturunkan sehingga panas terik terasa di bumi ini. Semuanya ada di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana summa yuhyikum, ketika semua yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mati ketika di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian malaikat Israfil diperintah oleh Allah untuk meniup trompet yang kedua. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka seketika itu qiyamun, semuanya berdiri, wayang durun, dan mereka melihat, berarti mereka ada kehidupan. Jasadnya dihidupkan oleh Allah, ruhnya dikembalikan, dan disitulah kehidupan yang sebenarnya. Karena setelah itu tidak ada lagi kematian. Perjalanan panjang ketika di akhirat, yang pertama adalah dihidupkannya manusia di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan oleh Allah jadi satu. Disitulah muncullah syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan semua perintah Allah berdasarkan tuntunan Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, proses panjang sampai akhirnya nanti akan tiba penentuan masuknya seorang ke dalam surga atau neraka. Ada yang namanya hisab, ada namanya mizan, dan terakhir adalah ketika dia melewati jembatan Sirat, yang disitulah adalah penentuan bagi orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Walaupun digambarkan Sirat itu seperti rambut dibelah 7, akan mudah untuk melewatinya. Tetapi orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mereka akan menjadi orang yang rugi. Untuk itu marilah jemaah salat Jumat rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan di dunia ini, kita pertahankan iman yang ada dalam hati kita. Kita tingkatkan amal ibadah kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu qouli hadza tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.